yang malah lemu ini menjadi Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah wa adahta an basairina al-ghishawata al-ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب أليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى جل جلاله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى آخر الآية. وقال في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, rasa syukur tidak pantas untuk kita lupakan, karena dalam setiap detik kehidupan kita Allah dengan segala rahman rahimnya tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dalam mencurahkan nikmatnya kepada kita bersama. Kita berharap kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan itu, Allah bantu kita dalam rangka mendekatkan diri yang Allah teteskan kepada kamu. Insya Allah nikmat lain akan Allah curahkan tanpa henti. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, sudah pasti Allah akan memberi ganjaran yang sebaliknya pula, berupa azab, berupa cobaan hidup yang bertubi-tubi, berupa kesulitan-kesulitan tentu akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Disinilah mengapa kita penting untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat seorang Rasul yang karenanya diciptakan seluruh alam ini, berupa ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap bahwa salawat yang kita bacakan akan mengundang syafaat dari Rasulullah. Syafaat merupakan bantuan dari Rasul di hari di mana tiada berguna harta, anak dan keturunan kecuali orang-orang yang benar-benar datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini khatib tidak bosan-bosannya untuk mengajak kita agar selalu meningkatkan mutu takwa, mutu keimanan, karena dengan iman dan takwalah kualitas diri kita
akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu jemaah yang dimuliakan Allah, khatib mengajak kita semua untuk sejenak meninggalkan beban-beban dunia, meninggalkan hal-hal yang dapat merusak konsentrasi ibadah kita kepada Allah, dan mari kita gunakan waktu yang singkat ini benar-benar mengabdikan diri, berkonsentrasi dan khusyuk bersujud kepada Allah dengan satu harapan bahwa ibadah Jumat kita hari ini menjadi ibadah terbaik kita sepanjang hidup, dan mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam waktu yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sebuah tema kepada kita bersama berupa integritas melawan korupsi. Jemaah yang dimuliakan Allah, United Nations Development Program atau UNDP telah memasukkan korupsi menjadi salah satu kejahatan setara dengan genosida. Kenapa UNDP memasukkan korupsi sebagai salah satu kejahatan yang setara genosida? Salah satu alasannya adalah karena korupsi memberi dampak buruk yang luar biasa kepada kemanusiaan. Kita bisa contohkan di berbagai macam negara yang termasuk negara-negara dengan korupsi yang tinggi. Kelaparan, kemiskinan, tidak memiliki pendidikan, angka putus sekolah, bahkan sampai munculnya berbagai kriminalitas yang diakibatkan oleh korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. Maka dari itu, sewajar dan sepantasnya kita bersama, tanpa memandang siapa Anda, tanpa memandang dari mana asal Anda, tanpa memandang siapa kita seogianya sudah bersama-sama berkewajiban melawan korupsi. Karena sekali lagi, dampak buruk dari korupsi sangat berakibat buruk bagi semua sisi kemanusiaan. Dampak buruk bagi ekonomi, dampak buruk bagi sosial, dampak buruk bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai salah satu contoh, kita bisa lihat negara kita. Negara kita telah merdeka selama 73 tahun. Tetapi dampak korupsi sampai saat ini masih kita rasakan. Salah satu bukti bahwa Indonesia belum bisa bangkit dari korupsi yang sangat parah selama ini adalah Human Development Index. Indonesia masih berada di peringkat 107 dari 180 negara di dunia. Human Development Index merupakan gambaran pembangunan manusia. Dari Human Development Index kita tahu bahwa suatu negara memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi rakyatnya. Dari Human Index Development suatu negara bisa kita ukur bahwa negara itu memiliki tingkat pendidikan yang berkualitas. Semua itu belum kita rasakan hingga saat ini. Salah satu penyebabnya karena korupsi yang selama ini merajalela di negeri kita yang tercinta. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi semua masyarakat untuk melawan korupsi ini. Kita tidak usah bicara mengenai pandangan Islam tidak terhadap korupsi. Dari sisi dampak buruknya saja kita sudah bisa menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu penyakit yang harus kita berantas, harus kita lawan secara bersama-sama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala setidaknya menyebutkan di 4 ayat, di 4 surah tentang melawan korupsi. Salah satu di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 188. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Ayat ini selalu diawali kata-kata aman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Apalagi kamu bawa harta itu kepada hakim, lalu kamu sogokkan kepada hakim agar kamu mendapat bagian dari harta-harta yang tidak halal itu. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa merampas hak orang lain merupakan bagian yang terlarang dalam Islam. Sedangkan korupsi merupakan salah satu bentuk pencurian terhadap hak orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Sungguh miris bagi orang-orang yang melakukan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, sejatinya korupsi bukan terkait dengan individu, bukan soal kaya dan miskin. Korupsi sejatinya terkait dengan integritas moral manusia. Bagaimana seorang bisa menjaga integritasnya agar tidak mengambil hak-hak orang lain dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang itu. La ta'kulu amwalakum bainakum illa an takuna tijaratan an taradun minkum. Salah satu cara untuk mendapatkan kekayaan bukan dengan cara merampas hak orang lain, tapi dengan cara kita berusaha melalui perniagaan, melalui bisnis, melalui investasi dan sebagainya, bukan dengan cara mencuri hak-hak orang lain. Karena dengan mencuri hak-hak orang lain itu sama artinya bahwa kita menjerumuskan diri kita ke tempat yang sama, yakni kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu integritas ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Di awal ayat selalu Allah katakan amanu. Amanu itu merupakan bagian dari integritas moral yang harus dimiliki oleh setiap manusia, setiap individu. Biasanya kalau orang itu beriman, maka dia akan tidak melakukan korupsi. Maka sekali lagi khatib sampaikan bahwa korupsi bukan terkait kaya dan miskin, bukan soal siapa dia, tapi korupsi adalah soal moral integritas manusia. Jika kita berintegritas, insya Allah korupsi itu tidak akan kita lakukan. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan, yang harus kita lakukan agar moral integritas kita dalam melawan korupsi dimanapun kita berada, setidak-tidaknya bisa kita lakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, tingkatkan konsep diri tentang pertanggungjawaban. Allah katakan dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di hari kiamat kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Saat itu mulut kita dikunci. Yang disuruh bicara adalah tangan, mata, kaki dan seluruh komponen tubuh kita ini. Sehingga tidak mungkin kita untuk berdusta di hadapan Allah. Maka tanamkan keyakinan ini. Bangun konsep tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah agar korupsi bisa kita lawan dari diri kita. Yang kedua, tanamkan konsep bahwa dunia ini bukanlah the great goal, bukan tujuan utama. Karena banyak sekali ayat Allah yang menegaskan bahwa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini bukan menjadi tujuan utama kita. Dunia ini hanya sekedar sanda gurau. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan tujuan utama kita seharusnya kita tanamkan dalam diri kita. Kita bangun integritas itu, bahwa dunia ini hanya sementara, tujuan kita adalah akhirat. Jikalau memang ini yang terjadi, insya Allah korupsi tidak akan kita lakukan. Karena salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah integritas moral seseorang yang lemah dan rendah. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah
memahamkan bahwa diri kita ini memiliki tanggung jawab. Satu hal jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita mencuri hak orang lain, lalu kita bawa ke dalam keluarga kita, maka tidak hanya kita tapi orang lain akan menjadi bahagian dari itu. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin inilah yang bisa khatib sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan bersama-sama